Ramadan berkah Star FM. Seratus 2,6 FM saat serisi suara satu kata pada maka pasti selalu di hati. Dalam setiap kata Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung 1 FM di Jalan AMD Lama Panjembungan. petunjuk dan arah, lika-liku telah ku lewati masa kelam. Baik sahabat 1 FM di Ramadan Berkah untuk edisi siar hari ini di hari Senin 3 Maret 2025 tepatnya di hari ketiga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik sahabat Stat FM, seperti biasa di Ramadan Berkah setiap tahunnya kita menghadirkan program ini untuk sahabat Stat FM dengan menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap harinya. Dan untuk edisi hari ini sahabat Stat FM kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Suwadi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di hari ini kita akan membahas mengenai tema literasi membaca Al-Quran ya Pak ya. Iya. Nah kalau literasi ini seperti kita ketahui sahabat STFM diartikan sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan membaca, menulis, menyimak serta berbicara ya. Iya. Tapi yang berkaitan dengan Al-Quran ya Pak. Benar ya. ya, benar. Nah seperti apa itu Pak? Nah, Bisa dijelaskan? secara sederhana literasi itu selain membaca, menyimak, berbicara dan menulis juga memahami dalam konteks Al-Quran, memahami apa tujuan Al-Quran diturunkan, kemudian apa manfaat ketika Al-Quran itu dibaca, kemudian sebenarnya Al-Quran itu fungsinya sebagai apa dalam umat Islam, kemudian kedudukannya, kemudian bagaimana apresiasi ketika seorang muslim itu membaca Al-Quran. Nah, dengan memahami literasi membaca Al-Quran ini, maka seorang muslim tidak hanya sebatas mengetahui membaca dapat pahala, tapi lebih dari itu. Begitu Ibu. Bukan hanya sekedar membaca saja ya, kita harus bisa memahami apa dari yang kita baca itu ya. Nah, kalau pada dasarnya juga literasi ini berawal sejak diturunkannya wahyu Al-Quran ya Pak ya. Yang wahyu Al-Quran yang pertama yang seperti kita ketahui juga itu adalah surah Al-Iqra ya. Iya, surah Al-Alaq. Ya Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq ya yang sahabat Sat FM. Nah, sahabat Sat FM, maka ini literasi ini secara luas juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa literasi dan Al-Quran itu saling berkaitan ya Pak ya. Benar. Gimana itu? Jadi sebenarnya Al-Quran sendiri atau Islam sendiri ketika pertama kali diturunkan itu sudah mengajak umatnya untuk membuka mata untuk membaca. Jadi membaca itu tidak hanya membaca teks tertulis, malah Al-Quran itu membaca secara komprehensif. Semua hal harus dibaca. Jadi ketika konteksnya adalah Al-Quran, tidak cukup hanya membaca, tapi otomatis membacanya itu bagaimana? Apakah sudah benar tajwidnya? Kemudian apakah ketika mengucapkan setiap hurufnya itu sudah pas dengan makhrijul huruf? Kemudian kita ketika membaca ini tuh apa sekedar membaca atau dihayati atau tidak maknanya? Nah, sementara untuk saat ini kita tidak ada alasan lagi tidak memahami makna karena banyak Al-Quran disertai terjemahan di bawahnya atau di sampingnya. Benar. Nah, kemudian ketika dibaca, dipahami begitu, bagaimana realisasinya dalam hidup? Apakah sekedar membaca aja, tapi dalam kelakuan kehidupan berperilaku itu bertolak belakang? Tapi kan kadang kita tidak memahami dengan apa arti terjemahan itu dengan pemahaman kita gitu. Iya, sebenarnya ini untuk saat ini ya, untuk zaman yang penuh banyak aplikasi teknologi digital. Iya benar. Hal-hal seperti ini sudah tidak menjadi alasan lagi. Iya benar. Kenapa? Karena ketika kita misalnya kita nggak paham apa makna ini, kita bisa men-searching di Google gitu. Apakah di YouTube, ustadz-ustadz yang besar udah banyak di situ menjelasin. Kemudian di website atau di mana. Kalau misalnya di sekitar tempat tinggalnya itu banyak ahli-ahli agama atau tamatan dari sekolah agama baik dalam luar negeri, kita bisa datang langsung. Cuman kan waktu momen kadang tidak sempat. Atau kita bisa mengakses dengan internet itu tadi. Tapi juga memang terkadang orang tidak semua orang itu bisa menjelaskan gitu.
dan tidak semua orang juga bisa memahami gitu ya, makanya perlu pembelajaran Benar. tersebut ya. Tapi dengan satu ini ya harus dipahami. Ketika belajar itu tidak fanatik. Nanti takutnya salah, yang jelasin salah. Jadi kita harus tetap open, mindsetnya itu terbuka gitu ya. Open minded gitu. Dan kita ya. juga nggak boleh asal-asal orang bertanya ke asal-asal orang gitu. Iya, benar. Ya. Kita harus memang tahu nih memang backgroundnya, mengetahui Benar. masa itu gitu. Jangan asal tanya, takutnya nanti kita salah pengertian. Iya, kalau dia dekat kan, kalau misalnya ada ustadz kita atau tuan guru atau yang ahli agama, kita bisa langsung menanyakan kalau di sekitar kita. Nah, masalahnya ketika kita tinggal katakanlah tidak terlalu terpencil misalnya di kota kecamatan. Belum tentu ada di sana. Jadi kan kita untuk menuju ke sana itu butuh banyak sumber daya, baik ongkos, energi, dan yang kita temui belum tentu punya waktu gitu, atau dia betul. punya kesibukan. Nah, salah satu alternatifnya kita bisa mengakses ke misalnya ke YouTube atau ke internet, atau kita bisa menelpon langsung kalau memang ada kenalannya yang bisa bersedia menjelaskan seperti itu. Jadi sekarang ini untuk saking banyaknya fasilitas online itu tadi, semakin besar terbuka untuk memperdalam atau memperluas cakrawala literasi kita dalam memahami Al-Quran. Nah, ini literasi juga merupakan suatu tahapan perilaku sosial gitu ya. Iya. Tapi bagaimana nih agar kita bisa bisa mengerti gitu kan dengan isinya gitu. Bagaimana juga kita bisa kadang kan kita malu gitu untuk Iya, betul. bertanya Iya, gitu. benar. Bagaimana nih, apalagi anak-anak sekarang kan daripada bertanya mending nggak usah gitu. Anak-anak sekarang kan lebih senangnya dijelaskan gitu, Iya. menunggu penjelasan gitu. Nah, ini menarik ini. Kenapa banyak dari kita itu malu bertanya gitu. Terakhir muncul peribahasa malu bertanya sesat di jalan gitu. Karena kita tidak dilatih untuk berpikir kritis dari kecil. Betul. Selalu menulis apa yang didikte atau dijelaskan oleh guru, tapi tidak diberi ruang untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya konteks Al-Quran ini, kalau kita lihat sekarang ini, kalau disurvei mungkin banyak anak-anak muda atau remaja itu kalau disuruh membaca Al-Quran mungkin bisa. Tetapi dalam konteks tajwid dan makhrijul huruf belum tentu. Nah, disinilah peran penting sebenarnya, Ibu ya. Peran penting guru mengaji sejak madrasah ibtidaiyah atau bahkan sebelum itu, misal sebelum itu ya, TK, taman kanak-kanak. Karena masalah membaca ini sebenarnya harus selesai ketika sebelum SMA atau sanawiyah gitu, baik makhrijul huruf atau tajwid. Nah, ketika memahaminya itu tadi baru udah di atas SMA atau ketika tingkat kuliah. Nah, kita dasarnya saja sepertinya masih banyak yang PR gitu. Jadi gimana tuh kalau udah dasarnya salah nih, udah dasarnya tidak bisa menerima, tidak bisa memahami, gimana? Apakah bisa diperbaiki lagi nih kalau udah SMA, SMP gitu? Sebenarnya kalau belajar itu tidak ada kata umur gitu. Iya, karena sahabat Nabi itu belajarnya udah ketika Nabi diangkat aja 40 tahun gitu. Apalagi kita yang masih SMA itu kan masih muda gitu. Jadi sebenarnya belajar itu tidak ada ininya ya, tidak ada batasnya kecuali setelah wafat atau meninggal dunia. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Nah, masalahnya kalau kita membaca Al-Quran, kalau belajarnya itu kan fardu kifayah ya. Nggak semua tidak semua wajib mengajarkan dan tidak semua wajib belajar. Tapi ketika membaca Al-Quran itu sendiri wajib menggunakan tajwid. Kenapa wajib? Tajwid dan makhrijul hurufnya tadi, karena kalau kita salah aja panjang pendeknya satu atau salah aja huruf penyebutannya, itu artinya sudah berbeda. Yes. Misalnya kalau muslimun dengan muslimuna, itu yang satu muslimun seorang muslim, satu orang laki-laki. Muslimuna itu dipanjangkan, itu lebih dari 2 orang jamak. Nah, itu tajwidnya panjang pendeknya. Kemudian makhrijul huruf, katakanlah yang paling sering kita dengar itu bismillah. Bismillah itu kan sin ya, dengan nama Allah bismillah. Kalau dia misalnya katakanlah mau terdengar fasih, mungkin menggunakan bismillah atau bismillah, itu artinya udah beda-beda. Yes. Kalau bismillah pakai shim itu udah dosa artinya, dengan dosa. Atau dengan bismi, dengan ismun itu udah racun. Kemudian bismi itu sot, itu udah tuli, sumun, bukmun. Nah, itu makanya itu makhrijul huruf yang mungkin kalau bismillah itu masih belum salah, tapi kan kalau yang huruf-huruf lain kayak ha,
kho itu kan cukup riskan, banyak Iya, orang yang betul. apa di situ. Nah, inilah pentingnya literasi terutama untuk tahap membaca secara tajwid dan makhrijul huruf itu sudah digalakkan ketika TK, kemudian ibtidaiyah, kemudian sanawiyah sampai aliyah. Kalau bisa pun sampai ya tidak ada batasnya gitu. Ya, harus diulang-ulang ya. Kalau yang tafsir, yang apa pemahaman mungkin ketika itu semua udah selesai baru bisa ke situ gitu dia. Karena mindset masyarakat kita juga menganggap guru mengaji, terutama guru agama ini apa ya dibilang ya, mungkin kurang berkelas dibanding guru katakanlah yang atau lulusan kalau sekolah gitu kita. Misalnya bahasa Inggris atau matematika, kita melihatnya kalau pintar matematika atau bahasa Inggris wah gitu. Tapi kalau yang guru ngaji, makanya jadi ketika memberikan guru ngaji itu misalnya uang lampu atau uang capek itu ala kadarnya sih, ikhlas hati. Seharusnya kalau di kota-kota itu malah guru yang umum itu guru ngaji, guru les piano, matematika sampai ada bimbelnya itu banyak, itu mahal-mahal. Kenapa kok malah guru ngaji ini tidak diapresiasi dengan baik gitu? Padahal ini malah dibawa sampai ke akhirat gitu. Betul. Bahkan kalau orang tuanya nggak bisa ngajarkan nih, katakanlah orang tuanya ya kita tahu sendiri mungkin sibuk, kalaupun dia paham atau dia memang nggak paham juga, kurang apa juga ngajinya, diamanahkanlah, dipercayakan kepada orang yang bisa membaca. Nah paling nggak orang tuanya itu memberikan apresiasi yang pantas untuk guru ngaji, paling nggak itu kan ketika anaknya bisa ngaji dia juga mendapatkan sedekah jariahnya tadi kan. Betul. Meskipun bukan orang tuanya secara langsung mengajarkan, tapi kan lewat dia memberikan apa semacam honor untuk guru ngajinya. Guru ngajinya pun lebih semangat gitu. Tapi kan kita karena mindsetnya selama ini ngaji nggak ada gajinya atau apa, membuat orang ya tidak banyak yang mau gitu untuk membuka les ngaji untuk anak-anak muda ini. Kebanyakan les-les yang bersifat mata kuliah, mata pelajaran di luar mengaji itu. Oke. Nah, kalau untuk bagaimana nih untuk literasi dalam pandangan Al-Qur'an? Tapi nanti kita bahas ya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di 102,6 FM. Ramadan berkah Star FM. Baik, sahabat Star FM masih bersama kami di program Ramadan Berkah. Dan sahabat Star FM tadi kita sudah membahas sedikit ya mengenai literasi Al-Quran, membaca Al-Quran ini gitu ya Pak ya. Nah literasi dengan Al-Quran memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mengimplementasikan isi kandungan serta mengajarkan isi Al-Quran ke semua manusia ya, agar dapat mensiarkan nilai-nilai Al-Quran dan menjadikan selalu ingat bahwa Al-Quran pedoman kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Benar. Nah lalu bagaimana nih literasi dalam pandangan Al-Quran itu sendiri? Nah Al-Quran sendiri kalau dalam ini ya, kalau dalam ayat yang pertama Iqra itu bacalah. Sebenarnya secara tersirat dan tersurat itu mengajak kepada seluruh umat Islam untuk membaca. Membaca tidak hanya sekedar pada teks yang tertulis, tapi banyak hal. Dan dengan semangat membaca ini tercatat dalam sejarah, mungkin sudah diajarkan di tingkat ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah. Di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam itu, dua mata pelajaran itu. Dengan motivasi membaca ini, jadi umat Islam itu membaca ayat kandungan Al-Quran ini kemudian dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya begini, ketika orang itu membaca Al-Quran, kemudian menyaksikan sebuah fenomena alam atau sebuah fenomena yang ada di sekitarnya, mereka menghubungkan, kemudian berpikir, kemudian menyimpulkan. Nah itulah kemudian yang muncul banyak ilmuwan Islam yang tidak hanya pandai dalam hal sains dan keilmuannya, tetapi juga orang itu mendasarkannya pada Al-Quran. Contohnya Al-Biruni, itu penemu sistem kerja optik atau kita kenal seperti kamera, seperti itu Al-Biruni. Kemudian siapa lagi? Ahli kimia, saya lupa namanya. Itu juga yang menemukan kalau di kelas setingkat aliyah itu atau SMA itu ada tabel unsur kimia. Itu sebenarnya terinspirasi juga dari Al-Quran gitu. Yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli barat. Kemudian apa lagi? Di bidang kedokteran. Nah, seperti Al-Kindi atau siapa namanya itu? Ibnu Sina. Nah, mereka meskipun
luar biasa, kemudian menulis buku saking banyaknya pengetahuan itu, mereka juga paham dan hafal Al-Quran rata-rata. Karena awalnya itu ketika kecil diperkokoh keilmuan Al-Qurannya. Jadi ketika orang memiliki perspektif bahwasanya kalau belajar agama tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan dunia. Salah ya. Atau sebenarnya mungkin belum belum ketemu aja. Mungkin apa ya dibilangnya? Seharusnya cocoknya itu ketika TK, SD, SMP itu kuat agamanya. Kemudian mulai aliyah atau mode kuliah, di situ baru kuat apa yang menjadi preferensi atau minatnya, apakah dia masuk ke teknik atau ke apa, tapi didasari oleh Al-Quran, dan itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Waktu itu di zaman kerajaan Abbasiyah, Umayyah. Awalnya itu kerajaan Umayyah, sekitar berapa ratus tahun kemudian Bani Abbasiyah. Kemudian ketika Bani Umayyah ini yang berada di ketika itu namanya Spanyol atau Andalusia. Nah, ketika umat Islam kalah, orang itu cuman mengusir orang Islamnya aja, tapi buku-bukunya tidak dipelajari. Banyak buku-buku yang dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan Eropa waktu itu. Eropa yang kuat itu Kristen Katolik waktu itu ya. Nah, makanya ketika orang Islam makin mundur, orang itu makin kuat. Meskipun nggak diambil Al-Qurannya, cuman diambil hasil dari olah fikir yang didasari oleh semangat Al-Quran tadi. Makanya di awal-awal penjajahan kolonialisme di dunia itu kan diawali dari Spanyol dan Portugal. Karena awalnya dulu orang Islam di situ. Baru kemudian ilmu-ilmu itu menyebar ke Italia. Berkembang. Yang kemudian di situ ada Galileo Galilei, Robert Bacon. Kemudian menyebar ke Prancis. Itulah kemudian muncul universitas tertua di Prancis, Sorbonne, sampai sekarang terkenal. Kemudian ke Jerman. Kemudian ke Inggris, itulah yang terkenal itu ya di awal-awal dulu Cambridge. Nah, itu dulunya itu orang itu belajarnya kepada ulama-ulama. Kalau kita nyebutnya ulama, kalau sekarang nyebutnya ilmuwan. Nah, dulu mau ilmu agama, mau ilmu umum nyebutnya ulama, karena dari asal kata alim gitu. Orang yang berpengetahuan. Orang-orangnya itu disebut ulama, jamak dari alim. Cuman kita sekarang menyebutnya cendekiawan atau ilmuwan. Dibedakan ulama dengan ilmuwan, seharusnya sama aja sebenarnya. Cuman beda bidangnya aja. Ini yang ilmuwan agama, ini ilmuwan umum gitu. Nah, sekarang malah kita untuk semangat literasi Al-Quran itu kepada umat Islam itu malah berkurang. Kita jangankan membaca Al-Quran gitu, membaca buku aja malas. Sementara kalau kita melihat persentase negara-negara maju, itu orang-orang itu udah umum mau dimanapun membaca buku. Meskipun saya tidak pernah ke sana, cuman kan kita membaca di website atau di apa itu ya, budaya orang itu membaca. Nah, caranya orang itu mendorong supaya dari kecil itu anak-anak suka baca. Contohnya kalau di Jepang itu didorong supaya anak-anak diawali dengan komik, makanya banyak komik. Sehingga tidak terasa suka baca, jadi terakhir baca yang lain itu udah terbiasa. Kemudian kalau di Inggris itu baca buku-buku anak seperti yang dikarang oleh salah satunya itu yang paling terkenal itu J.K. Rowling ya, Harry Potter. Itu kan juga mendorong supaya anak suka baca. Sampai ketika tua sudah tidak kaget lagi untuk dewasa tidak kaget lagi untuk membaca hal-hal yang lebih besar dari itu. Gitu ya. Nah, kalau kita sepertinya jangankan untuk siswanya gitu, gurunya juga tidak mencontohkan untuk rajin misalnya membaca. Kita malah kalau ada yang membaca komik malah di ini pandangannya beda gitu. Kok bacanya komik gitu? Seharusnya kalau dari kecil memang tapi komik-komik yang baik kan banyak tuh. Komik-komik yang bagus. Kemudian selain komik, buku cerita. Sebenarnya dalam agama Islam itu, dalam Al-Quran itu pandangannya ya seperti itu. Literasi itu tidak hanya membaca yang teks-teks tertulis, tapi banyak hal. Dan itu dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sendiri. Waktu itu kan orang Islam lagi namanya itu di Baitul Hikmah ya. Laboratorium pertama Islam itu di kerajaan Bani Abbasiyah di Baitul Hikmah, yang ketika itu khalifahnya Harun Ar-Rasyid itu mengambil buku-buku ilmiah dari Eropa, waktu itu dari Yunani. Bayangkan dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian itulah banyak muncul oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, sebagian itu kan di Andalusia, kalau sekarang Spanyol. Kemudian di orang-orang barat itu sebagian belajar di situ. Begitu dia. Jadi itu awalnya tidak jauh dan tidak bukan dari semangat Iqra itu tadi sendiri. Kalau sekarang susah, apalagi anak-anak bayi sekarang itu
Dulu kan sering dibacakan cerita nih mau Nah, tidur. benar. Kalau sekarang mana ada ya kan, dikasih HP aja udah gitu. Ya, sebenarnya sekarang pun banyak HP-HP yang membaca sih, membaca, game-game baca. iya. Cuman kan mungkin Tapi cenderungnya kalau lihat HP itu menonton. ya lebih ya menonton game, menonton video-video YouTube itulah. Iya, Sebenarnya kembali ke bagaimana cara orang tuanya ya mendidiknya, gitu. ya benar. Ya didasari dari keluarganya masing-masing Iya. sebenarnya. Tapi kalau dilihat juga memang di sini tuh keterbatasan tempat membaca seperti perpustakaan kan di Nah, sini benar. nggak banyak. Apalagi di sekolah-sekolah juga nggak semua sekolah menyediakan perpustakaan. Benar. Itu ya. itu yang Maunya harus tempat-tempat yang disukai remaja atau anak muda itu ada perpustakaannya. Ada perpustakaannya. Misalnya katakanlah sekarang itu yang saya lihat di pelataran Masjid Agung ramai Iya, tuh. Itu mestinya ya ini ya semoga direalisasikan kan. Mestinya dinas terkait itu buka satu tempat di situ pajangan buku. Anak-anak yang suka komik atau suka baca apa mampir ke situ. Suka novel tapi novel-novel yang terbaru gitu, bukan novel yang lama pun ada juga gitu kan. Jadi ada tempat. Jadi budaya seperti itu kan seharusnya bisa dibangun. Kalau memang ini ya. Jadi orang tidak hanya jalan-jalan ke situ ya nengok pemandangan, jajan dan segala macam, tapi juga ada namanya pilihan untuk yang membaca itu tadi. Betul. Di situ atau di tempat manalah yang rame. Selain Masjid Agung gitu di mana? Itu Masjid Agung sebenarnya strategis itu, ada satu Strategis, tempat gitu. Betul. Karena saya lihat pun kalau zuhur itu anak-anak MAN atau MTSN ramai di situ sholat kan. Buku-bukunya pun ada banyak di masjid, cuman saya lihat buku-buku yang mungkin untuk anak-anak orang itu kurang ini, tertarik, karena mungkin. buku-buku berat bisa dikatakan Yes, buku-buku betul. berat gitu kan. Tapi anak-anak ini kan buku-bukunya lebih ke komik atau buku cerita, buku bergambar. Nah itu yang saya lihat sepertinya makin jarang keberadaannya. Gitu. Apa memang karena pergeseran zaman gitu? Kalau kita kan zaman dulu nih waktu sekolah masih ada rental buku, kita kan sering ke rental buku. Selain perpustakaan kita sering ke rental buku gitu. Iya. Sering minjem buku nih walaupun bayar mau ya kan. Kalau sekarang mana ada ya kan? Iya. Nggak ada lagi. Meskipun tidak seharusnya tetap ada di situ pilihan untuk adalah di situ sebagai bentuk supaya sebagian masyarakat pasti ada itu 1-2 itu kan sesuatu itu disukai orang diawali dengan 1-2 orang gitu kan. Adalah di situ untuk membaca atau apa gitu. Kalau bisa pun ada cerdas cermatnya bahkan di situ. Dulu kita kan suka baca karena setiap SD atau sanawiyah itu ada cerdas cermat ya, gitu. Betul. Sekarang udah nggak ada. Sekarang kan lagi nggak cerdas cermat udah jarang. Kalaupun ada berbentuk olimpiade atau apa gitu kan. Sebenarnya itu cukup baik gitu. Antar sekolah saja udah anak-anak itu kan tidak melihat hadiahnya. Melihat euforia cerdas cermat yang penting bawa piala meskipun ya berapa harga tapi kan senang gitu ya. Betul. Tapi hal-hal seperti itu makin ini gitu. Makin jarang. Jadi orang Islam dulu itu sebenarnya kalau secara majunya, kalau kita sekarang melihat sekarang Inggris atau Amerika. Nah, zaman dulu Abbasiyah dan Umayyah itu orang-orang selain kerajaan Islam itu melihat ya seperti kita melihat Amerika dan Inggris gitu. Teknologinya maju. Cuman kan dalam sejarahnya karena yang di Andalusia terusir. Kemudian yang di Abbasiyah itu diserang oleh pasukan Mongol, habis. Saking habisnya buku itu dibakar, nggak cukup dimasukkan ke Sungai Eufrat, airnya sampai jadi biru gitu. Makanya buku-buku yang tertinggal itu di Baghdad itu tidak ada lagi, yang tersisa yang ada di Spanyol. Padahal yang di Baghdad itu jauh lebih canggih gitu buku-bukunya, science itu. Nah, kenapa kok nggak ada? Nah, itu tadi kalau baca sejarah kerajaan Mongol itu kan menyerang ke sana tuh. Itu habis buku-buku dibakar, nggak habis dibakar, masukkan ke sungai, tintanya jadi biru. Karena hitam atau biru itu lupa saya. Air sungainya itu jadi warna berubah tinta. warna lah istilahnya. Iya. Nah, yang tersisa di Spanyol. Nah, di Spanyol kerajaan Islam kan makin banyak itu. Yang dikenal dengan Mulukut Tawaib, raja-raja kecil atau Muwahhidun itu ada 20 kerajaan besar, kerajaan kecil. Jadi ketika itu yang tersisa di Spanyol ada satu kerajaan besar kan, Aragon sama Castilla itu. Raja Ferdinand dengan Ratu Isabel. Nah, orang itu bersatu, orang Islam enggak. Nah, itulah terakhir orang Islam terusir, tapi peninggalannya ada kita saksikan kayak Istana Alhambra di Cordoba atau di Granada itu. Kemudian yang buku-buku ilmiahnya tadi dipelajari orang itu. Agamanya enggak, buku ilmiahnya diambil. Itulah kemudian dibawa ke Jerman. Orang itu berpikir-pikir buat terakhir muncullah mesin
print sebelum mesin sekarang itu di Jerman. Kemudian ke Italia, itulah Galileo Galilei, teleskop apa itu tadi. Kemudian ke Inggris, itulah menginspirasi Newton. Kemudian ke Sorbonne, itulah yang menginspirasi René Descartes yang ilmu matematikanya itu jadi Indo. Itu semuanya belajarnya dari ilmuwan Islam di Spanyol. Dasarnya sebenarnya dari ilmu Islam. Nah, gitu. kalau kita baca sejarah, bahkan untuk sekelas pujangga Islam yang ada di Spanyol, Ibnu Hazm Al-Andalusi itu saja sebelum dia boleh membaca karya-karya sastra, itu orang tuanya mewajibkan belajar agama dulu. Sampai dia hafal Quran, hafal ini gitu. Bahkan Ibnu Rusdi itu terkenal filsafat. Itu juga hafal Quran, bahkan dia juga bisa buat kitab fikih yang tebalnya itu. Ketika kami di pesantren itu belajar itu, tebel banget segini, tulisannya kecil-kecil. Tapi lengkap di situ. Namanya Bidayatul Mujtahid. Itu tulisan Ibnu Rusdi. Padahal dia dikenal dunia sebagai filsafat. Tapi di fikih pun luar biasa gitu. Itu ilmuwan-ilmuwan orang Islam dulu sebenarnya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Itulah yang mereka pelajari. Kalau benar, luar itu ya. Kalau kita sekarang terkesima atau wah gitu melihat Albert Einstein atau Newton, sebenarnya kalau kita melihat sejarah itu kita akan jauh lebih wah gitu kalau melihat. Bahkan penemu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu orang Islam. Karena angka dulu kan Romawi. Sistem 1 makin banyak dia makin panjang. Nah, bagaimana supaya ini angka ini lebih efektif? Itulah ditemukan angka 0. Namanya Al-Hawarizmi. Baik angka Arab maupun angka Latin yang ada di lampu merah itu adalah hasil dari pemikiran Al-Hawarizmi. Makanya Al-Hawarizmi ini kan ini ya, selain menemukan angka 0, dia kan menemukan ilmu lain yang terkenal di matematika itu. Aljabar itu ilmu dia itu. Algebra itu. Makanya orang Islam ini sebenarnya banyak temuannya. Cuman itu tadi. Makin makin lama makin awalnya itu kan itu tadi dikalahkan perang, terus nggak lagi belajar gitu. Jadi kembali ke literasi Al-Quran tadi, kenapa generasi zaman dulu Nabi itu zaman sejak sahabat, tabi'in, kemudian zaman salaf ya bukan salaf, salaf, kemudian zaman kerajaan Umayyah, kemudian Abbasiyah sampai selanjutnya itu bahkan sampai Turki Utsmani ya, sampai Turki Utsmani itu hebat-hebat karena memang bagaimana merealisasikan semangat literasi dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu dia. Baik. Baik ya Pak ya, kita buka ini juga ya, buka interaktif untuk sahabat Sat FM. Mana tahu ada yang mau bertanya mengenai tema kita ini, silakan bisa dikirimkan pesan ke kita di 0812 9172 1177. Nah, balik lagi nih Pak, berarti bisa aku simpulkan dong ya, membaca Al-Quran ini adalah bentuk literasi tertinggi dong ya? Iya. Kalau sebagai Muslim kita selain membaca juga mendapatkan pahala. Betul. Karena pahala membaca Al-Quran itu bukan satu kalimat atau satu surat atau satu ayat, tapi satu huruf. Hitungannya satu huruf. Satu huruf. Satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan jadi 10. Jadi kata Nabi itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca Al-Qur'an, membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an, falahu bihi al-hasanah, maka baginya satu kebaikan atau pahalanya satu gitu. Wal hasanah bi asrin amsalihah, dan satu kebaikan itu tadi yang didapat dia itu digandakan lagi menjadi 10. Luar biasa ya. Wala akul, kata Nabi selanjutnya, wala akul alif lam mim harfan, dan aku tidak mengatakan baca alif lam mim itu kan disambung tuh alif lam mim, itu bukan satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi dihitung 3 huruf, alifnya 1 huruf, mim, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Jadi kali 3 udah 30 pahalanya. Itu sebenarnya kalau berbicara pahala itu secara tidak langsung supaya orang Islam itu semangat membaca Al-Quran. Ya pahalanya itu nampaknya di akhiratnya. Kalau di dunia nggak nampak pahalanya. Cuman supaya orang Islam itu semangat. Cuman rasa semangat itu zaman dulu, zaman sekarang makin berkurang. Orang Islam sepertinya rajin membaca Al-Quran ketika terdengar di mana-mana di bulan puasa. Di bulan puasa Ramadan. Tapi sayangnya satu. Tadarus membaca Al-Quran saja, tapi tidak ada di sana semacam misalnya
saling mengkoreksi bacaan gitu. Iya, Itu sebenarnya yang yes. lebih penting. Mengkoreksi bacaan apakah sudah sesuai tajwid atau sesuai makhrijul huruf. Atau yang lebih tinggi misalnya ada Ustadz mau buka kajian tentang tafsirnya. Tapi kayaknya banyak sepertinya. Kayak di masjid Al-Hufaz wal Qurra sepertinya ada juga pembahasan-pembahasan seperti itu. Tapi yang paling dasar itu tadi. Jadi di mana-mana ada membaca Al-Qur'an, tadarus itu kan dari kata tadarusan, belajar gitu kan. Jadi tidak hanya membaca, bukan tadarus Al-Qur'an itu tidak membaca saja, tapi juga dipelajari. Minimal ya makhrijul huruf dan tajwidnya. Begitu. Baik. Oke, kita bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk ya Pak ya. Silakan. Perkenalkan, saya Nur dari Pekanbaru. Luar biasa nih dari Pekanbaru. Memang pendengar kita dari luar ya, karena kita memang bisa streaming juga gitu. Dari sampai ke Pekanbaru. Katanya pengen nanya nih sama Pak Ustadznya, kira-kira gimana ya caranya kita untuk meningkatkan kesadaran untuk belajar, apalagi membaca. Ada tips tidak ya Pak Ustadz buat kita yang mungkin sudah capek kerja tuh masih kepikiran untuk baca gitu. Nah ini menarik, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Kapan kita atau bagaimana kita makin rajin membaca Al-Quran? Padahal udah capek nih pulang kerja Nah, gitu ya. Mindset atau pola pikir kita selama ini membaca Al-Quran itu adalah kita mengambil wudhu. Kemudian kita menggelar sajadah. Kemudian kita duduk anteng sambil megang mushaf Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran tidak cukup, tidak sebatas untuk itu, seperti itu gitu. Kita kan hafal minimal, kalaupun nggak hafiz 30 juz, pasti hafal ayat-ayat pendek. Iya, beberapa ayat lah. Minimal paling pendek, langganan itu misalnya 3 kul. Iya benar. Nah, kalau kita baca sambil kerja, katakanlah sebagai mendores pohon karet. Atau ketika sambil ngajar duduk nungguin siswa atau mahasiswa ngerjakan soal, kita baca itu termasuk baca Quran nggak kira-kira? Termasuk. Kan termasuk, kan tidak harus capek nunggu dulu kita Iya, ini. betul. Kecuali kalau ada yang berhalangan, misalnya berhalangan itu tidak boleh. Kalaupun hadas kecil masih boleh, tapi nggak boleh megang mushafnya begitu ya. Tapi kalau berhalangan kan tidak boleh, harus mandi dulu gitu ya. Jadi kalau bagi perempuan nih yang lagi halangan gitu nggak boleh baca. Tidak boleh. Apa cuman membacanya aja atau megang sama membacanya gitu? Kalau pendapat ulama itu rata-rata tidak boleh. Membaca juga tidak boleh. Megangnya juga tidak boleh. Tapi kalau hadas kecil, membaca boleh, megangnya tidak boleh. Oh, jadi kalau Hadas perempuan kecil. yang lagi berhalangan itu memang dilarang untuk membaca-baca Tidak gitu? boleh. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Oh, gitu. Iya. Nunggu sampai selesai. Bersih, Tapi kalau hadas kecil, membaca boleh, megang mushafnya tidak boleh. Begitu deh. Tapi kan kita tidak harus memegang mushaf. Kalau hafal ayat-ayat pendek, itu aja diulang-ulang. bahkan jangankan ini, naik kereta pun kita, misalnya sebagai supir atau sebagai supir ojol, kan nggak sempat tuh mau mampir. Pasti kan bisa minimal Al-Fatihah atau 3 kul kan bisa kemana-mana. Jadi pemahaman kita membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak sebatas kita mengambil wudhu, menggelar sajadah, duduk. Kalau itu kita nggak ada waktu, apalagi zaman sekarang itu orang kerjanya tidak cukup di siang hari. Kadang ada yang malam, ada yang sampai pagi, misalnya security sampai pagi tuh nggak sempat. Atau ada orang yang nggak ada jamnya, nggak siang nggak malam. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya tidak bisa membaca Al-Quran dimanapun. Makanya kadang Al-Quran itu kan unik dia. Uniknya misalnya jantungnya Al-Quran itu misalnya surah Yasin, atau ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah. Kemudian kalau membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan membaca 1 Al-Quran. Jadi kesimpulan, jadi pemahaman untuk sementara, apakah dengan membaca 3 Al-Ikhlas selesai membaca 1 Al-Quran? Bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya kita itu termotivasi untuk membaca Al-Quran dimanapun berada, kapanpun. Kalaupun tidak hafal yang panjang-panjang, kalau hafal yang pendek tadi Al-Ikhlas, itu aja itu. Tapi ya kalau ada waktu belajar lagi lah apa kan gitu. Itu untuk memotivasi kita gitu ya. Jadi sudah terjawab ya Nur ya. Jadi tidak harus membaca dan menggelar tikar sejadah. Di mana aja bisa. Di mana saja bisa. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Iya. Bahkan gitu kalau ya. kita malas membaca, kita bisa mendengar. Sekarang kan ada handset. Iya betul. Ada, tinggal kita download. Download pun nggak banyak makan
apa ya, makan data quote makan apa Kuota. data lah di dalam HP itu kan, nggak berat, 30 MB aja udah dapat itu berapa surah Al-Qur'an. Itu kita misalnya sang sibuk pun kita paling susah lah misalnya ojol gitu ya, ojek online atau apa, itu kan susah tuh. Nah itu pun kita setel udah bisa gitu. Atau tukang doris pun di ladang gitu kan, itu kita pasang handset masih bisa. Misalnya kita nggak mau bacanya, dengarkannya bisa. Atau misalnya di ladang itu beli speaker yang agak besar, kita hidupin. Sekarang tidak menunggu orang dulu membaca, tapi kita ada teknologi namanya itu tadi, HP kecil pun dikasih speaker Udah bisa juga. Betul. Semua bisa dimudahkan. Sekarang ya serba mudah ya. Jadi tidak ada alasan lagi lah ya untuk Benar. bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk belajar ya Iya. memahami Al-Quran tersebut. Baik nih Pak, kayaknya sudah 57 menit lepas dari ke-10 Iya, ya. Sudah berada di penghujung kita nih ya. Kesimpulannya aja Pak nih sedikit nih Pak. Kesimpulannya jangan sampai kita membaca Al-Quran itu tidak sebatas untuk mencari pahala gitu. Tapi juga selain kitab umat Islam, tapi juga kita niatkan jadi tabungan di akhirat. Karena itu nanti salah satu syafaatnya itu Al-Quran. Kalau kita kan selama ini syafaat itu salah satunya sering-sering bersolawat. Bersolawat. Nah, Nabi sendiri dalam hadisnya Al-Quran itu jadi syafaat. Man qara'al hadisnya ya, dalam hadis Muslim itu. Lupa saya, paling enggak man qara'al kitaballah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi li ashabi, bagi orang yang membacanya. Jadi selain kita membaca salawat juga kalau baca Al-Quran minimal baca 3 kul sambil apa itu kan ringan ya. Paling tidak menjadi investasi untuk akhirat. Bahasa modernnya investasi lah di akhirat. Kan kita di dunia itu selalu investasi, tabung, beli ini. Harga emas mahal nih. Berarti kalau dibeli ini besok makin apa? Itu investasi yang jaraknya sekian tahun. Nah, ini investasi yang jaraknya kita nggak tahu apakah ribuan tahun atau apa, karena zaman Nabi itu 1500 tahun lalu belum kiamat-kiamat sampai sekarang. Iya betul. Maksudnya akhiratnya belum datang. Nah, orang itu udah investasi dulu. Nah, kita kalau sekarang belum tahu kapan lagi gitu. Betul. Gitu ya. Jadi jadikanlah Al-Quran selain sebagai ibadah juga investasi untuk di akhirat. Baik, terima kasih nih Pak ya. Terima kasih sudah hadir di Radio Slat FM. Sama. Dan sahabat Slat FM, Al-Quran menempatkan pengetahuan dan literasi sebagai nilai-nilai utama dalam Islam ya. Pengetahuan dilihat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami alam semesta dan berkontribusi pada masyarakat juga. Nah, oleh karena itu memahami dan menerapkan nilai-nilai literasi dalam perspektif Al-Quran adalah bagian penting nih dalam kehidupan seorang muslim yang berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik dan berbudaya tentunya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Ketemu lagi besok di jam yang sama di acara Ramadan Berkah. Selepas ini jangan kemana-mana, masih bersama Feby juga yang menemani kamu selama 1 jam ke depan lagi. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari ini. Feby pasti selalu di hati.